Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Panduwinata Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 20520110117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan kode etik profesi Polri terhadap polisi yang terlibat dalam kasus narkotika. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHM Hum. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini dikarenakan permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan, terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan hukum sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara, pemerintah, dan kemasyarakatan. Penegakan hukum seharusnya bersifat akuntabel atau bertanggung jawab, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Saat ini, tindak pidana narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya dan sangat mengkhawatirkan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup dan bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian negara dan juga melibatkan anak atau remaja yang menjadi korban atau pelakunya. Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara sah dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya, setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sepanjang 2022 ini, Polda Metro Jaya telah menindak 47 anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkotika. Salah satunya yang sedang booming yaitu kasus Irjen Teddy Minahasa yang baru saja divonis hukuman penjara seumur hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya telah memikirkan rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimanakah proses pemidanaan terhadap polisi yang terlibat kasus narkotika. Yang kedua, bagaimanakah penyelesaian kasus anggota polisi yang terlibat narkotika dalam kode etik profesi Polri. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, proses pidana polisi yang terlibat kasus narkotika. Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika, diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota Polri saja, namun bagi masyarakat lain juga bisa terbukti jika mereka melakukan atau menyalahgunakan narkotika juga. Ketentuan pidana narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dari berbagai pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain yaitu pasal 111, pasal 127, pasal 129 dan pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif, yaitu sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Lalu, oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga ketertiban atau tegaknya hukum serta menjaga keharmonisan dan martabat kepolisian negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi yang akan diterima oleh pelaku tersebut. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan atau menggunakan atau melanggar narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi pidana atau sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua, penyelesaian kode etik terhadap polisi yang terlibat narkotika.
Berdasarkan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan kode etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patuh, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya. Penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika, yaitu yang pertama, ada pengaduan atau laporan. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai anggota kepolisian menyalahgunakan narkotika yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota yang bertugas di fungsi reserse narkoba untuk memintai keterangan tentang kebenaran laporan tersebut untuk dilakukan proses tahap awal, yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila didapati anggota kepolisian atau anggota Polri tersebut sedang melakukan pesta narkotika, maka petugas segera melakukan pengamanan untuk diamankan menuju Mapolres selanjutnya untuk dilakukan tes urin dan pemeriksaan awal. Kemudian ada pemeriksaan sidang disiplin. Yang pertama, tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya berkas perkara pelanggaran disiplin dari Provos Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap tersangka. Yang kedua, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan, dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan pembuktian pelanggaran terhadap anggota Polri tersebut. Yang ketiga, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupannya. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan atau melanggar atau menyalahgunakan narkotika tersebut berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH, karena dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan penyalahgunaan narkotika golongan 1 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Setiap sanksi kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas, terutama kepada pihak korban, harus diberitahukan secara tertulis sehingga tidak timbul kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan yang tadi yaitu proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti maka akan dijatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut asas praduga tidak bersalah, sebagaimana diatur pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penegakan kode etik profesi Polri terhadap polisi yang menyalahgunakan atau terjerat dalam kasus narkotika. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.